Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Yesus yang terkasih, seluruh umat paroki di Paroki Santo Yosef Medari dan juga Stasi Santo Thomas Yegan, marilah pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, kita semua mendengarkan sabda pada Injil atau dari Injil tentang kisah bagaimana Yesus dinyatakan oleh Allah sebagai anaknya yang dikasihi dan kita diminta untuk mendengarkan Dia. Ini menjadi tanda bahwa Allah menyertai kita. Allah berpihak pada kita dengan mengangkat kita sebagai anak-anaknya ketika Ia memberikan anaknya sendiri, Tuhan Yesus, sebagai manusia sama seperti kita. Maka perintahnya sangat jelas adalah dengarkanlah Yesus dan turutlah bersama Dia, sebab Dialah yang dinyatakan Allah sebagai anaknya yang terkasih. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin sebagai manusia biasa kita susah memahami sabda itu. Saya sendiri pun mungkin tidak begitu paham. Tetapi ketika kita menyaksikan dari awal hidup Yesus sampai akhirnya pada pesan bahwa jangan dikatakan kepada siapapun, Dia berpesan pada murid, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati, maka saat itulah kita tahu bahwa hidup Yesus
dari awal hingga kebangkitannya dari antara orang mati adalah tanda kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Dan dialah putra Allah sendiri yang terungkap di dalam kasih. Kasih akan mengalahkan maut. Kasih akan mengalahkan segala macam pertentangan, segala macam perselisihan, segala macam dendam. Dan itulah putra Allah sendiri, Sang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita beroleh kekuatan untuk berarak menuju kepada Sang terang sejati itu, sebagaimana Yesus yang berubah menampakkan kemuliaannya bercahaya cemerlang di atas gunung. Semoga kita pun terarah kepadanya, dan dengan demikian kita boleh untuk menjadi anak-anak terang dan menjadi anak-anak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita sepanjang hidup ini, dengan hidup oleh karena kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu mendengarkan Yesus, Sang Putra Manusia, Anak Allah, terang sejati, yang membawa kita menjadi anak-anak Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.